Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartoni, NIM 2119239. Di sini saya akan mencoba menampilkan dan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya pilih untuk melengkapi tugas ujian akhir semester media pembelajaran. Di sini saya memilih media PPT atau media presentasi. Adapun alasan saya memilih PowerPoint ini adalah bahwa PowerPoint dapat digunakan untuk membuat efek visual yang sangat menarik. Dengan PPT ini akan memudahkan guru untuk memberikan dan menyampaikan pembelajaran. Dan di dalam PPT ini kita sebagai guru juga bisa menambahkan gambar, video dalam satu tempat sekaligus. Sehingga ketika media ini kita sampaikan, kita gunakan untuk menerangkan sebuah masalah, akan membuat siswa mudah memahami materi yang kita sampaikan. Menurut sebuah studi bahwa manusia dapat menyerap informasi lebih cepat jika disampaikan dalam bentuk visual. Nilainya 60% lebih cepat dibandingkan dengan hanya menggunakan media audio saja. Baiklah, masuk saja kepada materi pembahasan di dalam media ini, yaitu saya membahas tentang Islam pada masa Khalifah atau masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin ini pertama kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafa berasal dari kata Khulafaur Rasyidin, berasal dari dua kata al-khulafa yang bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, dan ar-rasyidin yang artinya adalah benar, halus, pintar, dan bijaksana. Jika digabungkan dengan Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin pengganti Rasulullah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan, di dalam melaksanakan kepemimpinannya. Adapun jumlah dari Khulafaur Rasyidin ini adalah berjumlah 4 orang. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Khafah At-Tamimi, dan dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Sebelum masuk Islam namanya adalah Abu Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah SAW sebagai Abdullah. Beliau wafat pada 21 Jumadil Akhir bertepatan tanggal 22 Agustus 634 Masehi. Adapun cara pengangkatan atau terpilihnya beliau sebagai khalifah itu adalah dengan cara demokrasi, yaitu antara musyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang bertempat di Bani Saqifah, Bani Syaidah. Adapun pertimbangan dari kaum Muhajirin dan Ansar memilih Abu Bakar sebagai khalifah adalah, yang pertama, Abu Bakar ini pernah disuruh oleh Nabi menggantikan Nabi sebagai imam sholat di waktu Nabi sakit. Yang kedua, Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga adalah beliau mendampingi hijrah Nabi ke Madinah. Yang keempat, dan beliau berasal dari suku Quraisy. Adapun usaha yang beliau lakukan selama pemerintahan beliau adalah, yang pertama, memerangi orang-orang murtad, diantaranya adalah pasukan kaum Musailamah Al-Khazab. Dan yang kedua adalah perluasan wilayah, meliputi wilayah Syria dan wilayah Persia atau disebut juga dengan Iran. Terus khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabi'ah, berasal dari suku Adi. Lahir 14 tahun sesudah kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan beliau dijuluki Al-Faruq karena kekerasan beliau membedakan antara hak dan yang batil. Adapun sifat yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab ini adalah, yang pertama, tegas dan keras. Yang kedua, perasaannya mudah tersentuh.
Yang ketiga, pandai berpidato. Yang keempat, dermawan. Yang kelima, adil dan bijaksana. Dan yang keenam adalah beliau adalah pemimpin yang sangat rendah hati. Adapun usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini selama kepemerintahannya adalah perluasan wilayah meliputi daerah Iran, Mesir, dan Persia. Dan yang kedua adalah menata pemerintahan, membentuk lembaga-lembaga seperti lembaga tata usaha negara, lembaga keuangan, lembaga pertahanan, lembaga kehakiman, lembaga pajak, lembaga politik, dan membentuk lembaga kepolisian. Dan yang ketiga, membuat mata uang serta membentuk Baitul Mal. Dan yang keempat, menetapkan hijrah Nabi sebagai awal tahun Hijriah. Adapun cara pengangkatan beliau adalah dengan diangkat langsung atau ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dan selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Adapun nama lengkap dari Khalifah Utsman bin Affan ini adalah Utsman bin Affan Ibnu Abi As Ibnu Umayyah, dan beliau lahir pada tahun 576 Masehi. Dilahirkan 5 tahun pada 5 tahun setelah Nabi. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijuluki Zunnurain karena beliau menikahi dua putri Nabi. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummul Kalsum. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan ini selama kepemerintahannya adalah bidang perluasan wilayah meliputi daerah Khurasan, Armenia, Khazar, Afrika Utara, Siprus, Umairah, Tripoli Barat, Barakah, dan Kabul. Dan yang kedua adalah menumpas pemberontakan yang terjadi di Azerbaijan, Iskandariah, dan Persia. Ketiga, membukukan Al-Quran. Keempat, membuat angkatan laut dan kapal-kapal perang. Dan selanjutnya adalah usaha dalam menata pemerintahan. Adapun sifat yang dimiliki oleh Khalifah Utsman ini adalah antara lain lembut dan bijaksana. Dan selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun 600 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib termasuk golongan orang yang pertama di kalangan anak-anak masuk Islam ketika beliau umur 10 tahun. Ketika menginjak dewasa, beliau menikahi putri Nabi yang bernama Siti Fatimah. Adapun sifat yang dimiliki oleh Khalifah Ali ini adalah yang pertama, pemberani, tangkas, ahli dalam menggunakan pedang, sederhana, adil, cerdas, dan tangguh dalam pendirian. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah oleh pemberontak Khuffah. Pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat sulit dari sebelumnya karena Bani Umayyah telah merasakan lezat kekuasaan dan kekayaan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, gelar yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah Khalifatur Rasulullah. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib selama pemerintahannya adalah mengganti wali-wali yang tidak cakap di dalam pemerintahannya. Yang kedua, mencabut kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada keluarga kerabatnya di masa pemerintahannya. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib mendapat julukan Asadullah karena sang Allah karena ketegasannya dalam mengganti pejabat gubernur amir yang tidak becus mengurus pemerintahan Islam. Mungkin untuk pembahasan materi dari Khulafaur Rasyidin ini cukup sekian. Jadi kesimpulan materi kita dari pembelajaran kali ini adalah Khulafaur Rasyidin adalah khalifah pengganti Rasulullah yang memerintah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah dari khalifah Khulafaur Rasyidin ini berjumlah 4 orang. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab memerintah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan memerintah dari 23 sampai 35 Hijriah. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah 35 sampai 40 Hijriah.
mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.